Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kalian tadi sudah berdoa dan presensi. Mari kita simak video berikut. Cara untuk buat seblak ternyata gampang banget. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena sesuatu gratis. Dan langsung aja kita ke bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah 2 genggam kerupuk yang sudah direndam seharian, 1 butir telur, sawi dan kol secukupnya, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 kemiri dan juga kencur, cabai sesuai selera, sosis dan juga bakso, air, garam, gula, dan juga penyedap ayam. Oke, jadi pertama-tama kita mau halusin bumbu. Ini aku pakai cabai gede. Aku gunting-gunting biar masuk aja gitu. Ini kalau misalnya kalian mau pakai cabai keriting juga boleh ya, tapi aku kayak adanya ini. Di situ aku pakai cabai rawit 3 biar maknyus. Oke, di sini aku masukin kencur, kemiri, bawang merah dan boga bawang putih. Dan biar gampang di blender, aku pakai minyak dikit. Ini minyak goreng, tapi ini aku pakai canola oil. Harusnya sama aja ya. Ingat ya guys, cewek itu suka seblak. Lah, salah blender ya? Kalau udah, kita blender sampai bumbunya halus. Oh ya, kalau misalnya kalian mau ulek juga boleh, cuman lebih gampang kalau misalnya di blender ya. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita lanjut ke panci. Oke, kalau misalnya udah, kita pindah ke panci. Kita udah siapin minyak, udah panas juga. Kita akan buka. Bau seblak. Tapi ini kencurnya bikin enak sih. Ini kita tumis aja sampai harum. Kita aduk. Oke, kalau misalnya udah harum, udah kecium bau-bau seblak, kita masukin air. Kalau misalnya kalian mau berkuah, berarti airnya rada banyak. Terus kalau misalnya kalian mau agak kental-kental gitu, airnya didikitin. Oke, kita menunggu mendidih dulu. A few moments later. Oke, kalau misalnya udah mendidih gini, kita masukin telur. Dan telurnya ini kita kocok dulu ya. Situ sambil dimasukin, kita sambil aduk. Jadi kental-kental gitu ya. Oke, kalau udah kita masukin bumbu, garam, gula, sama kaldu ayam, bakso dan juga sosis. Lalu kita masukin seblak yang udah kita rendam. Nah, kita tunggu sampai matang. Nah, sayurnya aku masukin belakangan supaya nanti sayurnya masih garing, masih kriuk-kriuk pas dimakan. Dan kenapa aku pakai seledri? Soalnya aku pesen sawi, tapi dikasihnya sawi putih bukan sawi hijau. Jadi ya udah kita pakai seledri aja biar berwarna ya. Oke, kalau misalnya udah agak menyusut gini, kuahnya seperti yang kalian mau lah ya. Pokoknya semau kalian kuahnya seberapa banyak. Dan sekarang aku mau masukin kul dan juga sawi, seledri. Nah, ini sebentar aja, biar kayak pas kita makan tuh masih garing. Kan biar dia hijau-hijau gitu guys, kayak seblak. Oke, ini udah selesai dan langsung aja kita sajiin. Aku mau tuang dulu ke piring ya, ke mangkuk. Nah, berdasarkan video yang kalian tonton tadi, kira-kira hari ini akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, yaitu dalam kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu
dari informasi yang dibaca dan didengar. Di dalam kompetensi dasar ini, kita akan belajar mengenai pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai keinginan. Kemudian tujuan dari teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar dalam memahami bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kemudian, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk rincian waktu, tempat, dan cara. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Kemudian, jenis teks prosedur yaitu pertama, teks prosedur cara melakukan. Yang kedua, teks prosedur cara membuat. Perbedaannya dari kedua teks prosedur tersebut adalah terletak dari strukturnya. Teks prosedur cara melakukan terdapat struktur judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan teks prosedur cara membuat terdapat judul, bahan atau alat, langkah-langkah, dan penutup. Perbedaannya yaitu dari segi tujuan dan bahan atau alat. Nah, perhatikan contoh mengidentifikasi teks prosedur. Judulnya membuat nasi goreng. Bahannya ada 1 piring nasi putih, 1 butir telur siung, garam secukupnya, saus sambal secukupnya, bawang putih, bawang merah, dan kecap secukupnya. Nah, tadi di dalam ciri-ciri teks prosedur ada 4. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang ada warnanya kuning, yaitu ada kata potong, nyalakan, masukkan, pecahkan, aduklah, dan masukkan. Kemudian ciri teks prosedur yang kedua yaitu mengenai kata kerja aktif. Yang berwarna hijau itu penggunaan kata kerja aktif, yaitu memasukkan, menggunakan, dan menambahkan. Kemudian ciri yang ketiga mengenai kata hubung atau konjungsi. Yang kata hubung atau konjungsi berwarna biru, yaitu ada dan, kemudian setelah. Terus yang keempat berupa kata keterangan, seperti di contoh yaitu kata hingga halus, hingga panas, hingga keduanya tercium harum. Tadi kalian sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari teks prosedur membuat nasi goreng. Selanjutnya, tujuan dari membuat nasi goreng itu apa? Tujuannya adalah memberitahu pembaca agar mengetahui bagaimana cara membuat nasi goreng. Kemudian jenis dari teks prosedur membuat nasi goreng yaitu apa? Tadi kan jenisnya ada 2, yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Dari judul sendiri sudah sangat tampak jelas, yaitu jenis teks prosedur cara membuat. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.